Hi, welcome to my channel. Channel ini berfokus pada pembahasan tentang but not limited to TOEFL preparation test. Pada TOEFL test ada 3 sesi, listening, structure and written, expression and reading. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang structure and written expression. As you know, dalam sesi ini kalian akan dites mengenai pengetahuan kalian tentang structure of English sentences dan kemampuan kalian untuk mengidentifikasi kesalahan yang ada dalam sebuah kalimat. Ada beberapa skill yang mesti kalian miliki dalam menjawab pertanyaan dalam structure and written expression ini. Sebelum mulai ke pembahasan, ada beberapa strategi umum that I want to share sebelum mengikuti tes. First, pastikan kalian familiar dengan directions dalam tes pada setiap sesi sebelum mengikuti tes. Second, anticipate the easy questions, karena dalam TOEFL test semua soal di tiap sesi diorganize dari yang paling mudah ke paling sulit. Pastikan nomor-nomor awal like 1 to 5 on structure and 16 to 20 on written expression kalian jawab dengan cepat. Next, jangan terlalu lama menghabiskan waktu pada soal yang kalian tidak yakin dengan jawabannya. Lastly, if you are not sure, just skip it and come back later. Make sure to answer all of the questions, because there is no penalty for guessing. Let's start with the first skill, sentences with one clause. Klausa adalah kumpulan kata yang terdiri dari satu subjek dan satu verb. Ingat, dalam kalimat bahasa Inggris setidaknya harus ada satu subjek dan satu verb. Jika salah satunya tidak ada atau terdapat double subject ataupun verb, maka kalimat tersebut sudah dipastikan salah. Take a look at this example. Di kalimat ini terdapat verb namun tidak ada subject in front of the verb. What this sentence needs is subject. Subject in English dapat berupa noun ataupun pronoun. Noun adalah kata benda, example, paper, computer, train, country. Sedangkan pronoun adalah sebuah kata yang digunakan untuk merujuk ke someone or something. Contoh, she, he, they, it. Here, jawaban A dan B jelas salah, karena keduanya adalah adverb of time, keterangan waktu. Jadi jawabannya antara C dan D, because C and D are noun. Remember, subject dan verb harus agree. Jika subjeknya dalam bentuk singular, maka verbnya juga harus dalam bentuk singular. Jika subjek dalam bentuk plural, maka verbnya juga harus dalam bentuk plural. Was di sini adalah singular, so the noun should be in a singular form. Sedangkan cars di sini bentuknya plural because cars with S menandakan mobil tersebut lebih dari satu. So the correct answer is C. Ini adalah contoh soal tentang sentences with one clause yang ada di TOEFL test. Di contoh ini bisa kalian lihat bahwa subjek dari kalimat ini adalah engineer. Dan verb dalam kalimat ini tidak ada. So what you need to do is find the verb dari jawaban yang tersedia. A is incorrect because it is adjective. C is also incorrect because it is adverb. D is adverb of time, so the correct answer is B. Now let's do the exercise for this skill. Tandai mana subjek dan mana verbnya dan tentukan apakah kalimat tersebut sudah benar. Pause the video to answer them by yourself. Number 1. Dapat kalian lihat di sini, verb dari kalimat ini adalah went fishing, but tidak ada subjek, sedangkan kata yang tersedia sebelum the verb adalah last week, di mana last week adalah adverb of time. Subjek selalunya terdapat di depan verb untuk kalimat positif, so the sentence is missing the subject. Number 2. You see the verb is can be obtained. The subject is schedule, so it is a complete sentence. Number 3, the subject is a job, but there is no verb following the subject. The sentence is missing a verb, so it is incorrect sentence. Number 4, the new computer program is the subject.
Has provides adalah verbnya. But ada double verb di sini, has and provides. So it is incorrect. Salah satu verbnya harus dihapus in order to form a correct sentence. The last one is correct. Subjeknya the box dan verbnya adalah can be opened. Anyway, jika kalian masih belum familiar dengan apa itu part of speech seperti subject, verb, noun, adjective, and so on, I suggest you study them first. Let me know if you want me to make a separate video tentang pembahasan part of speech. Moving on to the next skill, object of prepositions. As I have explained before, subject selalu dalam bentuk noun ataupun pronoun. Sedangkan fungsi noun itu sendiri dalam kalimat dapat berfungsi sebagai subjek maupun objek. Let's see the example here. There are two nouns in this sentence, exams and boat, dan satu pronoun, Tom. Subjek dalam kalimat ini ada dua kemungkinan, exams atau Tom. Exam adalah noun yang dapat berfungsi sebagai subjek, dan Tom adalah pronoun yang juga dapat berfungsi sebagai subjek. Tapi jika dalam kalimat kalian lihat ada preposition such as in, at, of, and so on yang diikuti dengan noun, maka noun tersebut berfungsi sebagai object of preposition. His exams inilah yang disebut dengan object of prepositions, karena didahului oleh preposition after. So, in this sentence, his exams is not the subject, but Tom is. Why is this become a problem? Karena exams adalah plural, maka membutuhkan plural verb. Sedangkan Tom adalah singular dan membutuhkan singular verb. Jika subjek dari kalimat ini adalah exams, maka verbnya akan berubah menjadi are. Now we go to the exercise. Cari subjek dan verb dari tiap soal dan cari object of preposition-nya. Lalu tentukan apakah kalimat tersebut correct or incorrect. Number 1, subjeknya adalah the interviews. Radio broadcasters adalah objek preposition dari by. Were carried adalah verb. Subjek dan verb agree dalam bentuk plural, so the sentence is correct. Number 2, ada dua object of prepositions. In the last possible moment dan before take off. Verbnya took. The sentence is missing the subject, so it is incorrect. Number 3, the neighborhood flower shop is object preposition dari at. Flowers is subject and can be delivered is verb. Subject dan verbnya sudah agree, so it is correct. Number 4, the progressive reading methods adalah subject. This school is object of prepositions from at. Are given is the verb. The sentence is correct. The last one is incorrect karena tidak ada subject. The third skill that you need to master is a positive. Sama seperti object of prepositions, a positive seringkali dianggap sebagai subjek dari kalimat. Appositives adalah noun yang ada di depan noun yang lain dan memiliki arti yang sama. Take a look at this sentence. Sally dan the best student in the class adalah orang yang sama. Sally adalah subjek dan the best student in the class adalah appositives. Positive biasa ditandai dengan adanya koma di antara subjek dan verb, atau berada di depan kalimat dan dipisah dengan koma. Let's see the example from TOEFL test. Di kalimat ini, kalian bisa lihat bahwa George bukanlah subjek dari kalimat tersebut berdasarkan koma yang ada. George adalah appositive, jadi kalimat tersebut masih membutuhkan subjek. Opsi A sampai C bukanlah subjek. Jawaban yang tepat adalah D. Silahkan pause the video untuk menjawab soal latihan berikut. Number 1, the son of the previous owner adalah appositives. The new owner is the subject dan is undertaking adalah verb. There is no error with this sentence, so it is correct. Number 2, tidak ada subject. Last semester adalah adverb of time. A friend adalah appositives karena terdapat koma. Dan graduated adalah verb.
Number 3 is correct, subjek dan verbnya ada. Number 4 is incorrect karena tidak ada subjek. The last number is correct, subjek dan verbnya complete. The next skill is present participles. Present participles adalah verb yang ditambah ing, seperti talking, playing, cooking, and so on. Dalam TOEFL test, hal ini dapat membingungkan karena kata kerja yang diakhiri ing dapat dianggap sebagai bagian dari verb ataupun sebagai adjektif. Dalam kedua contoh kalimat ini, talking di kalimat pertama adalah bagian dari verb, sedangkan contoh kedua, talking di sini adalah adjektif. Present participle bagian dari verb jika dia didahului be verb seperti is, am, are, was, were. Sedangkan jika dia tidak didahului oleh be verb, maka dia adalah adjektif. See the example in the TOEFL test here. The child adalah subjek, playing here is the adjective, dan verb di sini adalah is. Karena subjek dan verbnya sudah lengkap dalam kalimat ini, jawabannya berarti harus selain subjek ataupun verb. So, the correct answer is A. Moving on to latihan soal. Number 1, the companies is subject. Offering here is the adjective dalam bentuk present participle. Verbnya will have. The sentence is correct. Subjek ada, verb ada, no extra verb or subject. Number 2, the travelers is subject. Are completing adalah verb. Should report juga verb. So this sentence is incorrect karena ada double verbs. Number 3, the artisans subject. Were demonstrating adalah verb. So this sentence is correct. Number 4, the fraternities adalah subject. Are giving is verb. Attract also verb. Jadi ada double verb, so the sentence is incorrect. The last sentence is correct karena subjeknya ada, the first team, verbnya ada, is worded, and winning adalah adjective. Now for the last skill in this video adalah past participle. Sama dengan skill sebelumnya, past participle dapat berfungsi sebagai adjektif ataupun bagian dari verb dalam sebuah kalimat. Seperti contoh kalimat berikut. Purchase di kalimat pertama adalah verb, sedangkan di kalimat kedua berfungsi sebagai adjektif. Di kalimat pertama, purchase berfungsi sebagai verb karena diikuti dengan has. Di kalimat kedua, purchase tidak diikuti dengan bentuk kata kerja be atau have, dan ada kata was di sini yang berfungsi sebagai verb dalam kalimat tersebut. Perlu kalian ketahui juga bahwa past participle adalah bentuk dari verb ketiga. Remember, in English ada verb bentuk ke-1, kedua, dan ketiga. Banyak verb kedua dan ketiga memiliki bentuk yang sama. Take a look at these examples. Contoh kalimat pertama, verb painted adalah bentuk verb kedua di mana verb bentuk kedua ini biasa digunakan untuk menyusun kalimat past tense. The second sentence, painted di sini adalah verb ketiga atau yang disebut dengan past participles dalam kalimat ini berfungsi sebagai present perfect. Sedangkan kalimat yang ketiga ini juga bentuk dalam verb ketiga atau past participle tapi berfungsi sebagai adjectives. See example in TOEFL test here. Package di sini adalah subject dan mailed kemungkinan adalah verb atau adjective. If you look further in the sentence, ada kata will arrive, di mana ini adalah verb. Jadi mail di sini berfungsi sebagai adjectives. So, kalimat ini tidak memerlukan subjek maupun verb. So, the correct answer is D. Now we go to the exercise. Cari subjek dan past participles dalam kalimat-kalimat berikut. Dan tentukan apakah past participle tersebut berfungsi sebagai verb ataupun adjektif, dan tentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Go ahead and pause this video to answer them by yourself. Number 1, the money is subject. Past participles ada 2, offered and accepted. Dan kedua past participles di sini berfungsi sebagai verb because it was accompanied by be verb was.
So kalimat ini memiliki double verb, so it is incorrect. To make it correct, just delete the first was. Number 2, the car adalah subjek, past participles-nya ada listed and stalled. Listed di sini berfungsi sebagai adjektif karena tidak diikuti be verb. Stalled di sini berfungsi sebagai verb karena diikuti oleh be verb had. Number 3, the chapter is the subject. Taught is past participle yang berfungsi sebagai verb karena ada be verb were. Di sini ada extra verb will be yang juga berfungsi sebagai verb. Jadi kalimat ini memiliki double verb, so it is incorrect. To make it a correct sentence, kata were harus dihilangkan sehingga taught di sini berubah fungsinya menjadi adjektif. Number 4, the loaf of bread is the subject. Baked adalah past participles yang berfungsi sebagai verb karena ada kata were. So the sentence is complete with one subject and one verb. The last number, the port is subject. Reach is past participles berfungsi sebagai verb karena kata were. But ada another verb yaitu were. Jadi kalimat ini memiliki double verb. So it is incorrect. Delete the first were to make it a correct sentence. Now, silahkan kerjakan contoh soal dari TOEFL berikut berdasarkan dari skill 1 sampai 5 yang telah dijelaskan. Go ahead and pause this video to answer them. Number 1. This sentence ada subject but tidak ada verb, so all you need is verb. Jawaban A ada subject, ada verb, so it is wrong. B ada verb, it might be the answer. C adalah present participle yang juga dapat berfungsi sebagai verb, so it is possible. D jelas salah karena ini adalah object of preposition. Jadi ada dua kemungkinan, A atau B. The correct answer is B. Karena subjeknya singular, maka memerlukan verb yang juga berbentuk singular. Sedangkan yang C memerlukan be verb agar present participle-nya dapat berfungsi sebagai verb. Sedangkan di sini jawaban C berfungsi sebagai adjektif. Bertu ada verb tapi tidak ada subjek. Dari keempat pilihan ganda yang ada, yang hanya berbentuk subjek adalah jawaban A. Number 3 hanya memerlukan verb. Ada dua kemungkinan jawaban, A dan C. Lihat lagi subjeknya. Subjeknya berbentuk singular, maka memerlukan singular verb. Tapi dalam pilihan jawaban tidak ada. So, yang mendekati adalah jawaban A. Karena ada modal can di sini, di mana semua verb yang mengikuti modal seperti can, could, must, and so on, harus dalam bentuk base verb. Jadi, verbnya tidak boleh ada tambahan seperti s, is, ing, ataupun ed. Dan harus dalam bentuk verb pertama. Number 4 hanya memerlukan subjek. Karena verbnya sudah ada, so the answer is D. Number 5 also only needs subject. So it is C, karena opsi yang lain ada verbnya. Number 6 only needs verb. The subject is academic assistance. Stimulants adalah object of preposition dari from. So the correct answer is C. Number 7 has subject Henry Adams, but no verb. So you only need a verb. The answer is A. The last question, dalam kalimat ini tidak ada verb, jadi cari jawaban yang ada verbnya. Ada dua kemungkinan, A atau B. Lihat lagi, the major cause adalah singular subject, jadi membutuhkan singular verb. Maka jawaban yang tepat adalah B. Opsi A, the ocean tides adalah subject, so jawaban ini akan menyebabkan double subject. Sedangkan yang B, of ocean tides adalah object of preposition dari of. Well, that marks the end of this video. Thank you for watching. I hope this video is beneficial for your study for TOEFL test preparations. Go to the next videos to learn more skills.